Salam. Kayaknya serem banget wajah Anda hari ini ya. Gitu. Ayo kita rileks dan supaya firman itu bisa masuk beles gitu ya. Saya percaya kalau pasangan-pasangan ini dipulihkan nanti pengaruhnya luar biasa di jemaat. Karena memang gereja itu kalau isinya keluarga-keluarga yang kuat, gereja itu pasti kuat ya. Dan saya sama istri saya punya prinsip begini, pastori itu adalah miniatur gereja. Jadi kalau pastorinya aja acak-acakan ya jemaat pasti begitu juga gitu. Dan saya sedang membangun sesuatu yang baru sama dia dan gak gampang ya. Karena apa? Tadi saya di depan itu lagi ngobrol gitu, Pak Rizky datang. Saya lagi refresh lagi gitu. Ketika Yonatan jatuh sakit, apa yang di hatimu? Dia mati, apa dia sembuh gitu. Tapi ternyata dia berharap sembuh ya. Tadi sebenarnya saya mau ngomong kalau dia sembuh penderitaanmu makin panjang, saya bilang begitu. Tapi nggak jadi akhirnya. Karena gini, rumah tangga itu nggak boleh bersandiwara. Boleh katakan amin? Harus terbuka aja belak-belakan. Dan second married itu jauh lebih sulit, nggak lebih mudah. Kenapa? Ya dia sudah 24 tahun bersama dengan Yonatan, saya 30 tahun bersama dengan yang namanya Ribka. Kami kalau bicara sampai level begini, hatiku, ruang hatiku yang pernah ditempati Ribka itu nggak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk dia. Ya termasuk hatinya dia juga, yang ada Yonatan dulu di hatinya itu nggak pernah bisa dihapus. Nah ini juga yang menjadi pelajaran penting untuk bisa berjalan bareng gitu ya. Latar belakang itu seringkali menjadi penolong yang baik, tapi juga menjadi penghalang yang besar sebenarnya. Tergantung kita menjadikannya seperti apa. Terima kasih ya Pak Rizky bersama tim yang percayakan saya untuk sampaikan. Sebenarnya tadinya mau 4 sesi, tapi 3 sesi aja karena saya sore dapat tugas dari Ibu Gembala untuk sampaikan firman di Sumberayu ya. Kan gembalanya masih beliau ya, saya bukan gembala. Jadi saya pengerja di Sumberayu, pengerja di Bekasi gitu kira-kira begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya selalu punya prinsip sama dia, pokoknya kita melayani dengan tulus saja, nggak usah pakai cara-cara yang nggak tulus. Kalau tulus pasti dibela Tuhan. Amin. Yuk kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Kalau di multimedia ada ayatnya tolong dibuka, kalau nggak ada tolong dibuka di HP Anda, di iPad Anda, kita baca bersama-sama. Sesi pertama ini judulnya adalah berjalan berdua hingga akhir. Berjalan berdua hingga akhir ya. Matius 19 ayat yang ke-6 di depan sudah disiapkan. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah siap boleh katakan amin. Sambil gandeng tangan pasanganmu, ayo kita ke sini kita beri contoh ya. Kita baca bersama-sama ya dengan bergandengan tangan ya. Terus yang enggak bawa pasangannya Tuhan ampuni dan angkat 2 tanganmu, kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ngadep ke pasanganmu dan katakan amin gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, saya tertarik dengan begini Bapak Ibu, ayat ini berkata begini ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Dan kata berikutnya begini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kata dipersatukan di sini, ini yang kita mau belajar bersama-sama. Kata dipersatukan di sini ini artinya juga dipasangkan. Dipasangkan seperti sepasang lembu, ya, pakai kuk.
Nah pernikahan itu kuk. Gitu. Tahu kuk ya? Tahu kuk. Yang dipasang di leher sapi. Untuk narik cikar kalau orang Banyuwangi bilang. Tahu cikar? Ya wajahmu sedikit kayak tukang cikar tapi hari ini. Kayak dua sapi ya. Yang dipasang kuk lalu narik gerobak. Untuk menuju satu tujuan. Kira-kira begitu. Gampang nggak kira-kira? Jalan sendiri mudah, jalan rame-rame mudah, tapi jalan berdua dipakai kuk nggak mudah. Dan kita harus kondisikan perjalanan kita itu adalah perjalanan yang bahagia, boleh katakan amin? Perjalanan yang bisa dinikmati, bahkan perjalanan yang bisa impartasi kepada pasangan-pasangan lain. Ya, itu. Problem pertama nih ya, boleh dicatat problem-problemnya dulu. Problem pertama biasanya berebut kekuasaan. Satu kuk ya, istri maunya ke sana, sapi lanang maunya ke sana, ya kan? Halo, sapi lanang ya. Sapi wedok mau ke sana, sapi lanang mau ke sana. Gerobaknya pecah. Gitu. Saya sama istri saya ini kesaksiannya baru sedikit ya. Tapi kalau sama almarhum sudah berdua 30 tahun membangun bersama, jalan bersama itu kesaksiannya banyak sekali. Sekali waktu saya berdua sama dia ya, saya bersaksi begini gak masalah karena kami biasa belak-belakan. Berdua saya nyetir mobil, istriku almarhum di sebelah kiri dari Dr. Cipto menuju Bundaran HI Jakarta. Terus mau belok kiri. Mau belok kiri itu tiba-tiba istriku ngomong begini, awas Pak, jangan ambil paling kiri, itu kayaknya malah berboden, ada 3 jalur. Papa pilih tengah. Saya pilih tengah seperti yang dia bilang, set belok langsung ditangkap polisi. Ya. Istriku nunduk ya, mungkin dia rasa salah. Terus saya senyum. Polisi ambil SIM saya, STNK. Tiba-tiba dia minta KTP juga. Saya rasa bukan kebetulan ya, polisi minta KTP. Loh, Bapak pendeta ya? Betul Pak polisi? Aduh Pak pendeta, salah jalur. Saya nggak ngomong begini, istriku nggak, tanggung jawab ada di sini. Oh yang nyetir kan ini ya kan? Saya ngomong, ya Pak polisi minta maaf, saya salah jalur. Ya lain kali jangan diulangi ya Pak Pendeta. Pokoknya kalau belok sini harus pilih yang paling kiri. Ya Pak polisi minta maaf. Oke silahkan jalan. Saya nggak ditilang. Tapi di jalan saya ngomong sama istri. Ma, gimana kalau di wanita bijak itu ditambah 1 sesi? Loh sudah 10 sesi loh Pak. Gak apa-apa di pria itu 13 sesi saya bilang gitu. Terus sesi apa lagi? Mama kan sudah punya sesi 1 kapal 2 kapten. Jadi di wanita bijak yang belum pernah ikut ada sesi namanya 1 kapal 2 kapten. Bayangkan kalau kapalnya 1 kaptennya 2, apa yang terjadi? Muter kapal itu. Walaupun kapal besar hanya besar saja, tapi muter nggak akan jalan maju. Karena apa? Kaptennya 2. Dan dari depan ini saya lihat beberapa wanita wajahnya kapten banget. Itu yang membuat suamimu cepat gundul ya itu, ya kan? Kenapa? Ya ngerasain Anda itu sudah ikut wanita ini, wanita bijak, wanita super, ya Wonder Woman, tapi nggak berubah-berubah. Coba para suami bilang istrimu jangan pura-pura nggak dengar, ini baru mulai. Saya mau kasih tahu, ya, Tuhan itu nggak pernah menetapkan seorang istri itu pemimpin, nggak pernah. Dan kalau itu dilanggar, passwordnya keluarga bahagia itu adalah ketika ada istri tunduk, suami mengasihi. Ini pasti jadi. Kalau ini dilanggar, walaupun uangmu banyak, mobilmu banyak, nggak akan bahagia. Kenapa? Bahagia itu kalau suami memimpin, istri tunduk. Nah ini, dan suami nggak perlu menundukkan istri, istri juga nggak perlu nuntut suami mengasihi. Ya, Anda tahu Adiputro? Adiputro tahu ya?
Saya kenal deket sama ownernya. Sekali waktu saya ngobrol, bro, berapa orang di perusahaan dipimpin? 3.000 Pak. Wow, banyak. Kira-kira kalau buat perbandingan susah mana? Memimpin 3.000 orang di perusahaanmu itu dibanding memimpin 1 orang di rumahmu, yaitu istri. Nunduk dia. Iya ya Pak ya, mek sitok wangel. Dan saya bisa melihat loh wanita-wanita yang sulit tunduk itu dari wajahmu kelihatan, dari cara bicaramu juga kelihatan. Ingat ya, passwordnya berkat Tuhan turun ke rumah tanggamu atau tidak, itu kalau ada istri tunduk dan suami hidup penuh dengan kasih. Ini password, boleh katakan amin? Kalau ini dilanggar, pasti ada berita dari surga. Passwordnya keliru gitu, passwordnya salah gitu ya. Nah itu problem pertama berebut kekuasaan. Terus problem kedua biasanya disfungsi, tidak berfungsi. Suami tidak berfungsi sebagai pemimpin, istri tidak berfungsi sebagai penolong, masing-masing melakukan sekehendaknya sendiri. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan buat Anda, ada 3 prinsip untuk bisa berjalan berdua hingga akhir. Berapa prinsip? 3, dan ini harus dikerjakan. Ada 3 prinsip untuk mampu karena banyak orang nggak mampu berjalan berdua hingga akhir. Prinsip yang pertama, mari kita lihat prinsip yang pertama, Maleakhi pasal yang kedua ayat 15. Maleakhi pasal 2 ayat 15, prinsip pertama supaya kita mampu berjalan berdua hingga akhir. Ayat itu berkata begini, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Boleh katakan amin? Saya ambil kalimat yang tengah itu, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi kalau saya boleh ubah sedikit kalimat ini ya, apa sih yang dikehendaki Tuhan? Kamu bersatu, kamu nikah menjadi satu, itu apa yang dikehendaki? Yang dikehendaki Tuhan adalah keturunan ilahi. Jadi supaya Anda mampu berjalan berdua dengan orang yang beda itu ya, supaya Anda betul-betul menjadi pasangan yang kuat menjalani hidup ini sampai akhir dengan segala tantangannya, maka yang pertama harus begini, menyatukan visi. Boleh katakan amin? Ayo sekarang kalau saya tanya, Anda dulu nikah punya visi enggak? Pak Rizky, apa visinya? Membangun keluarga bahagia. Kalau saya sama dia visinya membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena kalau keluarga tidak menghadirkan kerajaan Allah, maka setan gak usah diundang, hadir sendiri membangun kerajaan dalam keluarga. Makanya gak heran kalau ada suami istri kalau berantem sampai ngomong, oh setan kamu ya, karena memang setan sedang berkuasa di rumah itu. Ya, makanya Anda setelah dengar firman ini, nanti suami istri berunding terus berdoa menetapkan visi. Boleh katakan amin? Visinya nggak usah tiru-tiru, tapi Tuhan sendiri ada visi besar tentang pernikahan, yaitu supaya melahirkan keturunan ilahi. Jadi Anda itu kalau menikahkan anak, Anda harus tanya mereka visinya apa. Kenapa enggak? Kenapa? Karena gini loh, enggak mungkin orang sampai kepada tujuan kalau tujuannya aja enggak jelas. Nah, Anda nikah itu tujuannya Tuhan menikahkan Anda itu tujuannya supaya melahirkan anak-anak ilahi. Boleh katakan amin? Iya, ini visinya Tuhan. Dan Anda boleh ambil visi ini. Nikah saya pertama visinya ini, keluarga ilahi. Itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anakmu menjadi anak-anak ilahi?
anak-anak yang berkarakter Kristus, yang bermental kerajaan, kira-kira begitu. Gimana caranya? Gak ada pilihan lain. Harus begini, papanya membangun karakternya sendiri, karakter ilahi, mamanya membangun karakternya sendiri, karakter ilahi. Jangan coba-coba, ya jangan coba-coba atur pasanganmu. Jangan coba-coba Anda memaksa pasanganmu. Masing-masing harus membangun karakternya supaya berkarakter ilahi. Nah, kalau bapaknya ilahi, mamanya ilahi, kemungkinan besar anaknya pasti ilahi. Lah kalau bapaknya gendruwo, mamanya kuntilanak, anaknya tuyul. Ya kan? Begitu, ya kan? Itu. Bilang sama suamimu, jangan pura-pura enggak dengar, Pak. Kamu pemimpin. Amin. Ya. Daud itu hebat, ya, bisa memimpin bangsanya dengan tangan yang cakap dan hati yang tulus. Artinya dia punya integritas, juga punya kemampuan. Bangsa Israel jadi besar itu karena di tangan Daud. Tapi kalau Anda baca Alkitab, anak-anak Daud semua hancur. Ya kan? Amnon perkosa adik tirinya, namanya Tamar. Lalu kakaknya Tamar bernama Absalom marah, bunuh Amnon. Lalu kabur ke Gesur, ke rumah mertuanya 2 tahun. Itu pun gak dicari sama Daud. Malah Yoab, panglima Daud, punya ide. Jemput itu anak supaya pulang. Anda mesti peduli loh sama anak, ya. Akhirnya Yoab bentuk tim jemput si Absalom pulang. Tapi gak lama kemudian, karena gak teguran sama Daud, jadi pemberontak dia. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa Daud itu hebat di karir, tapi hancur di anak-anak? Jawabannya simpel, karena Daud pada waktu kecil gak pernah diurus oleh papa mamanya. Sebab seorang pria tidak akan pernah menjadi bapak yang benar kalau dia sendiri gak pernah dibapai dengan benar. Seorang wanita juga begitu, gak akan pernah jadi ibu yang benar kalau dia gak pernah diibui dengan benar. Mereka hanya akan jadi orang tua seperti orang tuanya dulu gitu. Samuel itu nabi yang hebat. Semua bangsa Israel harus tunduk kepada firman yang disampaikan. Dan bangsa Israel harus menunggu, menanti-nanti dia. Tapi nanti kalau Anda baca Alkitab, Samuel anaknya semua nggak takut akan Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Nah pertanyaannya begini, kenapa Samuel begitu hebat dalam pelayanan? Ya, tapi anak-anaknya hancur. Banyak juga pendeta begitu, khotbahnya bagus, ya, kepemimpinannya di rohani bagus. Tapi kenapa anak-anaknya hancur? Sama Samuel juga, kecilnya nggak pernah diurus orang tuanya. Dititipkan di Imam Eli di rumah Tuhan. Setahun sekali dijenguk oleh mamanya. Jadi saya mau kasih tahu, anak ilahi, anak hebat, nggak lahir dari gereja, nggak lahir dari sekolahnya di mana, lesnya apa, gurunya siapa, trenernya siapa, tapi papa mamanya seperti apa, ini yang penting. Boleh katakan amin? Makanya Anda harus hidupnya betul-betul membangun karakter ilahi. Karena apa? Teladan itu jauh lebih kuat dari semua ajaran apapun. Boleh katakan amin? Siap untuk menjadi teladan? Bapak-bapak siap membangun karakternya sebagai manusia ilahi? Ibu-ibu siap untuk berkarakter ilahi? Ya, saya lihat ada istri begini. Gitu ya, berarti gak percaya sama suaminya. Tapi hari ini semua harus ambil komitmen, bangun diri masing-masing, berkarakter ilahi. Nggak usah guruin pasangan, karena pasanganmu itu pokoknya prinsipnya gini, kalau aku berubah lama-lama dia pasti berubah. Kalau aku berubah lama-lama mereka pasti berubah. Kalau aku berubah rumah tanggaku, keluargaku, pelayananku, bisnisku juga pasti berubah kalau aku berubah. Boleh katakan amin? Ya, ini prinsipnya. Yang pertama, visi. Jadi Pak Rizky tolong ini dibikin grup, terus dicek visimu apa, terus diseringkan di KB ya, gitu. Karena kalau nggak diseringkan cuma sebuah tulisan nanti dan nggak akan dilakukan gitu.
Jadi harus ada visi gitu. Kalau nggak ada visi Pak, Anda nggak kuat menjalani. Kenapa? Nah, kalau Anda punya visi, begitu benturan ingat visi. Boleh katakan amin? Itu. Terus yang kedua sekarang, supaya kita bisa menjalani rumah tangga ini sampai akhir dan dengan baik, dengan bahagia, dengan menjadi berkat, dengan kuat melewati berbagai macam kondisi. Yang kedua adalah Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19, ayat itu berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang kedua adalah menjaga komunikasi. Jadi komunikasi itu perlu dijaga ya. Komunikasi itu perlu dirawat. Komunikasi sama majelis yang lain mudah, tapi sesama suami istri itu enggak mudah ya. Ngobrol sama sesama jemaat mudah ya, tapi ngobrol sama istri sendiri itu enggak mudah. Ngomong sama suami sendiri itu enggak mudah. Dan Tuhan punya konsep yang jelas tentang komunikasi. Perhatikan baik-baik. Komunikasi berdasarkan firman itu begini. Kalau Anda mau tulis begini, 3 prinsip komunikasi yang benar gitu. 3 prinsip komunikasi yang benar. Prinsipnya kayak apa? Perhatikan, ayat ini berkata begini. Ingatlah hal ini ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah 1, cepat untuk mendengar, 2, lambat untuk berkata-kata, 3, lambat untuk marah. Jadi komunikasi yang benar ini urutannya, jangan dibalik. Loh, banyak kita semua membalik ayat ini. Kita seringkali begini, marah dulu, ngomong terus susah direm ya. Terus kemudian sadarnya mendengar, itu pun kalau sadar. Bilang sebelahmu kayak kita ya. Nah, mulai hari ini kita harus bertobat. Boleh katakan amin? Jadi prinsip komunikasi yang pertama adalah cepat untuk mendengar. Boleh katakan amin? Dan mendengar itu bukan hanya sekedar, bukan hanya sambil lalu ya. Dan sekarang penghancur mendengar, perusak pendengar, orang mendengar sekarang sudah sulit. Perusaknya itu pertama adalah HP. Gitu. Nunduk terus. Celing gitu langsung begini ya kan. Tapi istri teriak-teriak, "Papa, papa." Enggak celing loh padahal ya kan. Bilang sama suamimu, jangan pura-pura budek kamu, nanti budek beneran. Saya sama istri kalau bicara, kalau aku melakukan sesuatu, tunggu sebentar, tak selesaikan dulu, selesaikan, taruh, oke, bicara, saya dengar. Jadi mendengar itu tidak sekedar, tapi mendengar sampai mendengarkan. Boleh katakan amin? Sampai paham begitu. Nah gitu, mendengar sampai mendengarkan itu seperti apa? Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21. Ini cara mendengar yang paling benar. Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21, ayat ini berkata begini. Ya, Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21. Ayat ini berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Jadi kalau pasanganmu ngomong harus pakai diperhatikan. Boleh katakan amin? Jangan sambil baca koran, jangan sambil nonton televisi, jangan pegang HP, ya, jangan sambil bicara juga kalau mendengar, dan jangan motong pembicaraan. Perhatikan, ya. Lalu kemudian arahkanlah apa? Telingamu kepada ucapanku, pakai ucapan, pakai telinga ya. Terus ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari, jadi pakai dilihat kalau mendengar itu ya. Tatap yang bicara, jangan celongoan kemana-mana, matamu jangan berantakan kemana-mana. Itu boleh katakan amin. Terus kemudian simpanlah itu di lubuk
hatimu. Jadi mendengar yang benar itu mendengar pakai telinga, pakai mata, pakai hati. Boleh katakan amin? Itu kalau dijadikan kalimat simple, mendengar yang benar itu adalah mendengar ya sampai tuntas dan dengan empati. Ayo, sekarang cek. Kalau istrimu bicara masih ada empatinya enggak? Kalau suamimu bicara masih ada empatinya enggak? Apa malah kalau istrimu ngomong begitu, kayak ngono ya ngalem. Anda masih empati loh. Aku kalau istriku cerita tentang hidupnya, tentang jalan yang dilewati gitu, tak resepi benar-benar dan aku coba menempatkan diriku sebagai dirinya pada waktu itu, kira-kira begitu. Itu yang membuat saya makin mencintai dia. Kalau Anda tahu persis keadaan pasanganmu, harusnya makin sayang, makin mengerti. Amin. Ayo para istri boleh ngomong sama suami, amin Pak. Loh kok malah ada yang ngomong bel gedes Pak. Loh kok ojo bel gedes, ini bener. Mulai sekarang dengernya baik-baik ya. Kalau sudah ada yang lupa yang saya ajarkan ya, istri itu memang kelihatannya kalau bicara nggak begitu nggak kayak pria. Tapi yang Anda perlu tahu bahwa istri itu punya yang namanya intuisi. Ini boleh ditulis. Istri itu punya intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu ketajaman menerima pesan Tuhan secara cepat dan akurat di bawah alam sadarnya. Sampai menjelaskan nggak bisa. Nah karena menjelaskan nggak bisa itu seringkali pria ngomong begini, goblok. Ya gitu ya kan. Loh ada pria ngomong begitu, Pak istriku itu goblok Pak. Lu kok bisa? Kalau diajak ngomong gak nyambung. Saya ngomong apa, dia ngomong apa, goblok dia itu. Saya bilang ya kamu berarti lebih goblok dari dia. Lu kok bisa Pak? Ya goblokmu itu karena nikah sama dia yang goblok itu. Jadi kalau Anda beranggapan istrimu goblok, ya Anda lebih goblok dari istrimu loh. Kenapa? Ya karena nikah sama perempuan goblok itu. Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok, lahirlah anak-anak goblok. Karena bapaknya lebih dulu. Ingat ya, wanita itu punya intuisi. Intuisi itu ketajaman menerima pesan Tuhan secara cepat dan akurat. Di bawah alam sadarnya. Ayo, di bawah alam sadarnya sampai menjelaskan tidak bisa. Bahkan guru saya ngomong begini loh Pak. Istri yang hidup dalam kebenaran. Hidupnya benar gitu itu istri. Kalau cuma pintar ngomong ya kurang bener. Istri yang hidup dalam kebenaran 50% suaranya adalah message dari Tuhan. Jadi Anda mesti kalau istrimu ngomong, apalagi kalau dia sudah ngomong Pak, Mama rasa, nah hati-hati karena itu intuisi dan dia nggak bisa menjelaskan. Oh saya pernah alami itu ya dulu sama istri yang dulu, kalau ini belum ya. Mama rasa kamu nggak usah berangkat ke Nias. Loh kenapa? Ini mama yang setting pelayanan kenapa di cancel? Enggak, diundur tahun depan. Kenapa? Nggak enak aja. Betul Pak, 2004 gempa bumi tsunami di Nias. Hotel yang saya sudah booking untuk nginep rata dengan tanah. Istriku begitu ngelihat siaran di televisi, untung papa dengar mama. Kalau enggak, mama udah jadi janda. Nggak taunya malah dia bikin saya jadi duda ya kan. Tapi intinya saya mau kasih tahu, mari kalau pasangan ngomong itu dengernya jangan main-main. Tapi dengernya itu pakai mata, pakai kuping, pakai hati, nggak pakai mulut. Mulutmu mesti ditutup. Boleh katakan amin? Iya. Bilang sama istrimu, lambimu maksudnya. Sing kakek nyocot itu kan perempuan ya kan. Tapi hari ini mari kita buat keseimbangan. Boleh katakan amin? Itu. Jadi mendengar itu nomor satu. Terus kemudian tadi itu berkata-kata. Jadi prinsip mendengar, cepat mendengar. Terus lambat berkata-kata. Itu yang kedua. Lambat itu artinya direm.
Dipikir dulu, jangan asal nyeplos baru dipikir. Orang sudah berdarah-darah, Anda baru sadar. Ya, bilang sama istrimu, nah itu seringkali kamu begitu, itu ngecret dulu ya. Suami sudah berdarah-darah, baru mingkem, nah gitu. Itu. Jadi kalau mau bicara direm dulu, jangan langsung lepas. Boleh katakan amin? Dan Anda yang punya kebiasaan, kalau ada orang bicara terus pengen ikut bicara, coba ngerem. Kalau Anda sudah mampu rem mulutmu, Anda mampu rem yang lain-lain. Amin. Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6, ayat itu berkata begini, Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan seringkali kita itu nggak bisa memberi jawab, jawaban kita salah karena kita mendengarnya salah. Kalau mendengarnya salah, berkata-katanya pun pasti salah juga. Orang yang nggak pinter mendengar, pasti nggak pinter berbicara. Nah gitu. Sebab itu dan makin banyak bicara itu makin mendatangkan penderitaan. Ya. Jadi mulai sekarang direm bicaranya. Boleh katakan amin? Iya. Bilang sama istrimu ganti kanvas kayaknya mah gitu. Biar pakem remnya, ya kan? Itu. Bicaramu itu harus mendatangkan gini loh. Kalau suamimu mendengar itu makin dikuatkan. Kalau istrimu mendengar makin dibangun gitu. Jangan makin melemahkan. Supaya bisa memberi jawab. Kan kita seringkali keliru jawabannya ya kan. Ditanya istri baru pulang Pak. Sudah tahu tanya. Nah, itu. Nah, yang begitu tuh salah Pak jawaban itu ya kan. Sudah makan Papa? Di jalan makan batu. Nah itu. Sampai batu pun enak dimakan loh buat orang yang kesel itu ya kan. Papa sudah mandi. Memang kalau belum kenapa? Ada apa kau tanya-tanya? Coba mulai sekarang ya, kalau bicara yang enak didengar. Boleh katakan amin? Pa baru pulang. Iya mama. Kan enak didengar ya kan? Capek ya? Lumayan. Udah makan belum? Belum mama. Karena enak, hatinya enak. Istri langsung buka kulkas. Yang ada cuma telur. Ceplokin telur 5, ya kan? Betul-betul sak wajan itu, ya kan? Dan makan telur sekaligus 5 kalau hatimu bahagia, nggak akan kolesterol. Biar 1, ya. Terus Anda sambil marah-marah, telur terus. Kamu pikir nggak punya telur? Apalagi begitu, ya kan? Mencret baru tahu. Ya, Papa sudah mandi belum? Ya udah, ayo, Mama juga belum mandi. Kita mandi bareng. Nanti Mama gosok punggungnya. Yang gemuk-gemuk itu nggak bisa loh gosok punggung. Kalau Pak Rizky bisa, ya. Yoel itu nggak mungkin bisa gosok punggung, ya kan? Makanya punggungmu baunya apek, ya kan? Karena apa? Nggak bisa gosok sendiri. Harus istrinya, ya kan? Oh ya itu bagus. Dan mandi sama istri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri temen, dan rusak jantung istri. Itu. Loh sekali-sekali Anda berdua itu kungkum bareng gitu loh. Ya kan? Gak apa-apa ya kan? Jadi yang kedua adalah prinsip berkata-kata. Mesti lambat, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat nyeplos sebelum dipikir. Boleh katakan amin? Dipikir dulu baru ngomong gitu. Terus yang ketiga, lambat untuk marah. Ini pengendalian emosi. Boleh katakan amin? Oh iya, rumah tangga itu kan begini. Ya, makanya saya tadi malam ngomong sama Pak Rizky, ya. Pak Rizky mesti ingetin loh, jemaat-jemaat yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu ada satu saraf yang bekerja nggak bener. Apa aja jadi bagus gitu loh. Tai kucing rasa coklat, ya kan? Tapi sudah nikah, coklat rasa tai kebo. Ya, itu masalahnya. Itu kalau sudah nikah, makanya Anda harus berani punya kemampuan ya mengelola yang namanya emosional tadi itu. Jangan mudah marah. Boleh katakan amin? Saya sekali waktu pulang dari pelayanan masuk rumah,
mau kasih makan anjing, saya lihat tempat makannya penuh dengan air, tempat minumnya berantakan ya. Saya langsung masuk kamar dan saya ngomong sama almarhum istriku, "Mah, papa mau kasih makan anjing, tapi ini tempat makannya berantakan, tempat minumnya berantakan, dua-duanya diisi air sampai luber-luber. Ini orang yang melakukan ini pasti nggak pakai pikiran." Tiba-tiba istriku, "Loh Pak, kok ngomong begitu? Memang kenapa?" "Mama yang melakukan." Ngadepin istri sendiri itu lebih sulit daripada ngadepin istri jemaat loh bro. Kalau nggak percaya tanya Pak Rizky ya kan. Ngadepin istri jemaat jago kita, tapi ngadepin istri sendiri itu perlu pikul salib ya. Oh ya. Coba kalau tadi itu saya nyaut begini, sudah tuh tempat makan, kenapa mama isi air? Kira-kira berantem nggak? Berantem. Loh, kita itu berantemnya di rumah itu kan cuma masalah-masalah remeh itu. Masuk kamar mandi, lupa matikan lampu, bengok-bengok, ya kan? Nah itu yang merasa tersinggung mulai begitu ya kan. Masuk kamar mandi, lupa nutup pintu, marah-marah. Lupa matikan air, marah-marah. Coba loh kalau istrimu atau suamimu lupa matikan lampu, matikan aja, tinggal ceklek begitu. Terus loh kan, terus Anda tinggal ngingetin sekali lagi, terus ngomong, "Pak, lupa lagi ya." "Apa?" "Matikan lampu." "Oh ya, minta maaf." Kan begitu lebih baik ya kan. Nggak usah sambil begini, "Kamu ya lali terus." Listrik itu makin mahal tahu. Nah itu yang membuat makin berantem juga. Nah kalau saya dulu punya problem ya, itu kalau ke kamar mandi kan, kalau kloset duduk itu kan ada telenannya itu. Istriku suka ngomong begini, "Pak, lek kencing itu alasnya itu papa giniin supaya nggak kena kencing papa." Terus saya bilang, "Lah kamu yang mau duduk kamu aja yang giniin." Nah gitu. Itu kelihatannya ini remeh ya, tapi ini yang terjadi di rumahmu ya kan. Iki sih nggak guyu, iki ngisinge dek kali iki wong iki ya kan. Itu masalah kecil, tapi mari kita kerjasama. Boleh katakan amin? Dan sejak itu saya kencing nggak kencing, kalau ngelihat telapaknya toilet itu begini, tak giniin. Itu ada lampu nyala, tak matiin. Tapi Pak, sampai kapan sadar dia itu? Udah, pokoknya kalau Anda tolongin, lama-lama sadar. Boleh katakan amin? Yang penting Anda nolongnya itu dengan rela gitu loh, jangan sambil bersungut-sungut. Ya, itu. Ya, perhatiin terus. Saya lihat kan gini-gini terus ya. Gitu. Terus, tapi sampai kapan Pak? Ya, sampai paling lama itu sampai mati ya, itu paling lama. Udah, kita pulang dari sini praktek hal-hal kecil ya. Pokoknya lakukan dulu, nggak usah nuntut pasangan. Boleh katakan amin? Nah saya begitu istriku ngomong tadi itu, mama yang melakukan gitu, saya langsung begini, matek gitu. Wow, mateng aku. Aku langsung keluar ke teras, jalanku begini. Oh. Terus duduk di teras, saya merenung. Aduh, kenapa aku tadi ngomong begitu? Makanya kalau lagi emosi lebih baik jangan ngomong. Orang emosi itu kalau ngomong pasti jelek, pasti gak jadi berkat, pasti melukai. Lebih baik diem mingkem. Orang diem gak akan salah ngomong. Yang meneng kok salah ngomong apa ya kan? Lek meneng ae masih disalahkan, ya bojomu gendruwo iku jenenge ya kan. Tapi nggak usah putus asa, tetap lakukan sampai dia berubah. Boleh katakan amin? Tiba-tiba istriku keluar terus ngomong, "Pak, lain kali nggak boleh ngomong begitu." "Iya mama, minta maaf. Papa pikir bukan mama yang melakukan." "Oh, jadi kalau bukan mama yang melakukan, orang itu nggak punya pikiran ya?" "Oh iya juga ya." "Enggak juga ya." Makanya udah belajar sabar. Saya dipeluk dari belakang. Selesai. Yuk kendalikan emosi.
Boleh katakan amin? Oh ya, kalau Anda nggak bisa kendalikan emosi, bubrah rumah tanggamu. Gitu. Dan kalau lagi marah lebih baik diem daripada bicara, pasti salah bicara. Dan jangan juga nulis status. Dasar gemblong, nah gitu. Akhirnya istrinya, siapa sih gemblong? Gitu ya kan? Talalalalalalal gitu ya kan? Nggak usah. Wes pokoknya di tempat ini kita mau beres-beres. Saya masuk ruangan ini jujur kayak di apa ya? Ini masa lalu saya juga di sini. Banyak pria dipulihkan di tempat ini. Dan saya harap Anda juga pulih. Boleh katakan amin? Visi sama, komunikasi sehat. Boleh katakan amin? Yang ketiga sekarang, yang ketiga begini. Tulis begini, yang ketiga. Berani menyelesaikan konflik. Nah, itu. Berani menyelesaikan konflik. Kenapa? Karena rumah tangga itu pasti ada konflik. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Untuk mendewasakan kita. Nah, dunia mengajarkan, ini boleh ditulis supaya Anda tahu perbedaannya dengan orang-orang dunia. Dunia mengajarkan sebuah kemunafikan supaya kita pinter menyembunyikan konflik, supaya seolah-olah tidak ada konflik. Tetapi firman Tuhan mengajarkan menyelesaikan konflik apapun resikonya. Boleh katakan amin? Saya ulangi sekali lagi, Anda tulis supaya Anda tahu prinsip ini ya. Dunia mengajarkan sebuah kemunafikan supaya kita pintar menyembunyikan konflik sehingga seolah-olah tidak ada konflik. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita berani menyelesaikan konflik apapun resikonya. Apapun resikonya, ya. Terus Anda tulis di bawahnya lagi, ya. Menyelesaikan konflik itu beresiko loh. Menyelesaikan konflik itu beresiko. Tetapi tidak menyelesaikan konflik membahayakan rumah tangga. Jadi lebih berbahaya kalau nggak diselesaikan, karena begitu meledak cerai biasanya gitu. Nah, gimana caranya menyelesaikan konflik? Keberanian menyelesaikan konflik. 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Ayat itu berkata begini, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23. Ayat itu berkata demikian. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau lagi konflik, jangan cari-cari soal. Artinya begini, jangan ngembet kemana-mana, ya. Tapi fokus kepada penyelesaian, gitu. Contoh, sekali waktu ketika istriku besok gitu mau melayani WB ke Tonasa, saya ngomong begini, Mah, tolong Papa dicek tiket. Terus dia buka iPad-nya, tiba-tiba listriknya itu jepret. Korslet cekrek gitu. Terus aku berdiri dan tak lihat ternyata dia sambil ngecas. Dan saya ngomong begini, Ma, kalau lagi kerja jangan sambil ngecas. Saya ngomongnya begitu, intonasinya juga gitu. Ya, dia berdiri dan ngomong begini, emang kenapa? Wah, gak enak ini. Gak apa-apa sih, tapi hidup ini harus milih. Milih ngecas atau milih kerja. Enggak apa-apa. Selama ini ya, Mama sambil ngecas bikin PowerPoint dan bla 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 gitu ya. Tapi mah bahaya loh itu. Enggak masalah selama ini. Terus akhirnya, ini yang Mama urusin tiket kamu. Ya akhirnya konflik. Besok pagi yang harusnya minta diantar ke bandara, enggak minta lagi dia. Ambil taksi, nyelonong ke bandara naik taksi. Orang itu kalau lagi marah biasanya jadi mandiri. Ya. Ngelonong dia, ya. Tapi di hati saya begini, mau khotbah apa ini orang? Konflik belum selesai dia udah berangkat. Tapi saya sombong juga, kenapa enggak saya ajak duduk terus menyelesaikan? Gitu. Nah gitu. Terus akhirnya besok pagi, hebatnya besok pagi itu dia mau pelayanan, dia telepon saya. Pak, Mama minta maaf, Mama kemarin itu melawan Papa. Mama nggak tunduk, Mama berontak, Mama keras, Mama kasar, Mama sombong, bahkan cenderung kemarin Mama kurang ajar. Saya nggak jawab begini, syukur kalau kamu sadar.
Kak, saya ngomong begini, iya Ma, aku juga minta maaf karena papa yang membuka perbincangan kemarin. Jadi aku minta maaf, aku juga memaafkan mama. Yuk kita berdoa karena kamu mau melayani. Doa selesai. Besok saya susul karena mau khotbah duet. Ya. Begitu masuk hotel dia ngomong, "Pa, iya Ma, kemarin itu sebenarnya mama nggak salah loh." Saya kaget kok diungkit lagi loh itu loh. Wanita itu kamu harus tahu loh ya, wanita itu hatinya lembutnya itu kayak spon ya, ngeresenya cepet, nyimpennya lama. Nggak tuntas ya kan. Terus saya nyaut begini, Papa juga nggak salah. Coba nggak salahnya mama di mana? Nah ini mama itu lagi capek, belum packing pakaian, belum rapiin materi, terus papa minta tolong, bla 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 bla. Sama, papa juga berpikir begini, kalau sampai iPad kamu itu korslet, meledak ngantem raimu, mukamu bukan raimu, ya kan? Terus gosong, siapa yang rugi? Oh iya juga ya Pak ya, langsung aku dipeluk. Duh minta maaf ya Bang, udah selesai. Gini loh, saya mau kasih tahu sama Anda, orang itu kalau berantem pasti ada rasa begini, aku yang benar, dia yang salah. Betul kan? Nah mulai sekarang saya mau kasih tahu, orang bertengkar itu dua-duanya salah. Yang salah kadang-kadang gak rendah hati. Sudah tahu salah, gak mau ngaku salah, malah marah-marah supaya gak dipersalahkan. Ada nggak orang seperti itu? Bilang sebelahmu, ada di sini Pak sekarang. Gitu. Marah-marah dulu supaya nggak dipersalahkan gitu. Tapi ada juga begini, ada orang yang salah, kalau salah itu nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti. Nah Anda yang punya pasangan yang selalu nggak ngerti ini, ya silahkan Anda pikul salib siang dan malam. Karena memang dia nggak ngerti, Anda harus kaya dengan pengampunan. Boleh katakan amin? Nah, tapi yang benar itu responnya yang salah gitu. Coba kalau responnya benar, pasti lama-lama jadi benar. Boleh katakan amin? Gitu. Makanya kalau berantem jangan ngembet kemana-mana ya. Mertua nggak ikut-ikutan dibangkitkan lagi padahal sudah mati ya kan. Terus kemudian ipar juga nggak ikut-ikut dimasukkan. Ini sebenarnya rumah tangga apa mau cengbeng ini ya kan? Gak usah semua diembet. Pokoknya kalau boleh ya, kalau bertengkar itu pakai judul. Nah gitu, kayak tadi itu saya tiket. Udah gak usah ngembet kemana-mana. Jadi kalau Anda berasa mau bertengkar gitu, salah satu berdiri ya. Iki judulnya apa? Nah gitu, supaya apa? Gak ngembet kemana-mana. Karena saya lihat ini lambemu ini beberapa orang suka ngembet kemana-mana kalau berantem. Gak dewasa sama sekali. Mulai sekarang jangan ngembet kemana-mana. Boleh katakan amin? Nah, tip untuk menyelesaikan konflik, tulis ini satu, jangan ngumbar emosi. Boleh katakan amin? Iya, jangan ngumbar emosi. Bahkan firman Tuhan memberi peringatan, kalau marah jangan sampai berdosa, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Ingat loh, iblis itu masuknya lewat pertengkaran itu. Amin. Jadi jangan umbar emosi, itu yang pertama. Tetap kontrol emosi ya. Rumah tangga tidak hanya sampai di sini, tapi sampai selesai. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, fokus kepada penyelesaian. Fokus kepada penyelesaian ya. Jadi fokusnya itu mau selesaikan. Tidak malah ngembet kemana-mana gitu ya. Fokusnya adalah menyelesaikan. Terus yang ketiga, jangan cari-cari kesalahan. Makin dicari makin ketemu kesalahan itu, ya. Itu. Terus kemudian yang keberapa? 4. Yang keempat, ingat perjanjian nikah. Ingat perjanjian nikah. Aku berjanji mengasihi dia, tadi itu keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang ya, dan lain sebagainya. Kurus gemuk langsung ya, seperti gitar atau bass betot ya kan, berubah jadi kulkas, nah gitu. Pokoknya tetap ingat janji nikah. Terus yang terakhir, yang kelima, ingat kebaikan pasangan. Masa sih nggak ada sama sekali. Nah ini saya kasih PR Pak Rizky yang ini. Di sesi ini nanti pas istirahat ya, tulis, semua tulis. Suami tulis 20
kelebihan istrimu. Istri tulis 20 kelebihan suami. Lek gak iso berarti hatimu yang rusak, bukan suamimu. Gitu ya kan? Masa sih gak ada kelebihannya ya kan? Ya, tulis ya, dan nanti laporannya ke siapa ini Pak Rizky? Ya, tolong dikontrol ya, jangan gak ada yang nulis, jangan ada yang gak nulis ya. Terus kemudian ini rahasia dan Anda sendiri yang pegang ya. 5 kekurangan pasanganmu. Terus sendirian Anda angkat begini nanti malam, cari waktu sendiri, terus Anda angkat, tapi aku berjanji tak telan habis. Gitu. Diterima maksudnya. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, kita nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat tanpa kasihnya Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita merenung sejenak firman Tuhan. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi. Yesus. Ayo saya minta semua pasangan suami istri, Anda maju ke depan sekarang. Kita akan berdoa bersama-sama, gandeng pasanganmu. Saya minta tolong mejanya ini dimundurkan saja. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pegang, tinggalkan aku. Engkau alasan. Ya, haleluya. Selama ku hidup. Sekali lagi Yesus pegang. Ngadep ke sini Pak. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, amin. Tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Tundukkan kepala sementara musik mengalun lembut. Saya mau ngomong sama Anda, pernikahan itu yang membuat adalah Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah bisa menjalani tanpa Tuhan. Jadi Tuhan itu harus terlibat 1 hari 24 jam. Libatkan Dia, jangan tinggalkan Dia. Kita yang sering kali tinggalkan Dia. Ayo para istri coba pindah di belakang suamimu. Terus kemudian peluk pinggang suamimu dari belakang. Terus para suami pegang tangan istrimu erat. Para istri boleh sandarkan kepalamu di punggungnya, pakai telinga kiri atau pakai telinga kanan. Coba para istri dengarkan detak jantung suamimu. Itu sama dengan detak jantungmu, karena bukan dua tapi 1. Anda itu 1 detak jantung. Makanya visimu harus sama, bahasamu harus sama, cara kamu menyelesaikan konflik juga harus sama dengan firman. Tidak ada yang lain-lain. Para suami coba pegang erat tangan istrimu. Dan sekarang
Ayo para suami pegang tangan istri ya, pegang. Nah gitu. Terus sekarang Anda merenung dengan jujur. Bisa nggak Anda menghitung apa yang dikerjakan istrimu selama ini dalam rumah tangga? Dan itu seringkali nggak dihargai. Mulai sekarang sekecil apapun yang dikerjakan istrimu, bilang terima kasih sama dia. Karena tanpa tangan istrimu itu, kau tidak bisa mengerjakan rumah tangga sendirian. Sehebat apapun Anda. Dan para istri coba rasakan genggaman tangan suamimu. Itu tangan seorang pemimpin. Bukan masalah dia nggak lebih pintar dari Anda. Bukan masalah dia nggak lebih jago dari Anda. Tapi otoritas yang diletakkan di atas suami itu dari Tuhan. Dan Anda harus tunduk kepada dia. Para istri, saya beri kesempatan Anda mendoakan suamimu dari belakangnya. Sambil makin letakkan kepalamu betul-betul di punggungnya. Bersandar. Karena dia itu adalah suami. Dan suami boleh sedikit tengadahkan wajahmu ke atas. Ayo, saya beri kesempatan suami berdoa. Katakan sama Tuhan, karena itu juga yang saya rasakan. Katakan, aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Aku tidak tahu arah tanpa Engkau Tuhan. Dan sekaligus Anda minta visi dari Tuhan, mau dibawa kemana keluargamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Kalau Anda ternyata hari ini masih nyimpen konflik, justru sebelum pulang dari tempat ini Anda harusnya bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Terima kasih Bapak. Oh Tuhan, kami berdua, aku dan istriku mengarahkan tangan kepada mereka Bapak. Aku mengarahkan tangan, kami mengarahkan tangan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berkati rumah tangga mereka. Hubungan mereka suami istri hari ini diperbaharui, diteguhkan kembali. Menjadi rumah tangga, menjadi pasangan yang kuat. Berjalan bersama-sama, berdua hingga akhir. Tidak ada orang yang nyelusup di tengah-tengah mereka. Tapi mereka ditutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan mereka ini dalam tangan-Mu Bapak. Jadilah menurut kehendak-Mu. Tuhan taruhkan di mereka ini visi yang jelas, supaya mereka berjalan menuju visi itu. Dan ketika goncangan terjadi, mereka ingat visi nikah mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang coba-coba mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berkerajaan dalam pernikahan mereka, dan Tuhan menjadi penguasa di antara mereka. Engkaulah pemilik pernikahan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, jadilah menurut apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Coba sebelum duduk, Anda berhadapan, Anda peluk istrimu dan cium istrimu dan sambil katakan I love you, aku mengasihimu. Oke, terus dituntun bawa kembali ke tempat duduk. Bukan diseret ya, dituntun ya. Yuk. Terus kemudian mimbar ini saya serahkan kepada Pak Rizky. Haleluya. Session 1 saudara diberkati. Lalu katakan sama suamimu, aku diberkati. Jangan lupa tulis 20 kebaikan suamimu, istrimu. Nanti saudara satu-satu saya akan kasih mic ini supaya saudara, yo apa ya? Jadi kalau bertengkar itu nanti catatan itu diingat-ingat terus. Forward ke istrimu atau ke suami. Jangan forward ke yang lain ya. Bahaya itu. Oke. Jadi kita rangkumkan bahwa untuk saudara cepat untuk mendengar, seringkali kesalahan kita di sana. Dan kita juga lambat untuk berkata-kata.
Jangan marah sampai emosimu meledak-ledak. Tuhan Yesus memberkati. Kita break 20 menit. Habis itu kita kembali ke sini. Tuhan Yesus memberkati.